sefatal apapun dosa kita, seburuk apapun maksiat yang kita lakukan, sesalah apapun kita, ketahuilah Allah menerima kita dengan tangan terbuka. Tangan terbuka. Makanya kata liyatuba musiun nahar, agar orang yang melakukan dosa di siang hari gak sungkan-sungkan untuk kembali kepada Allah, untuk bertobat. Karena Robnya terima, bukan hanya terima, ya besutu ya daud itu dalam, jamaah, dalam, membentangkan tangannya, membuka tangannya dengan tangan terbuka. Itu memberikan rasa nyaman, rasa diterima, rasa harapan. Bukan hanya harapan, ini merasa diterima, merasa nyaman, merasa tenang. Tangan terbuka. Ya Allah, gue pikir gue makhluk paling kotor, paling hancur, gue dibuang sama keluarga gue gak dianggap sampah masyarakat. Tapi Rabbul Alamin, Al-Ghani, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu mengatakan, itu membuka tangannya buat kita. Subhanallah. Di saat mungkin orang diusir, gak diterima di lingkungannya, dikatakan pecundang, rumah tangganya hancur, dicampakkan sama suaminya misalnya karena dia melakukan kesalahan. Oke, suami Anda mencampakkan Anda, Rob Anda menerima Anda dengan tangan terbuka. Hadirin yang Allah muliakan, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadits ini, bahwa hadits ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita segera bertobat ketika melakukan kesalahan. Jangan nunda-nunda. Jangan nunda-nunda. Jadi paling enggak, kata para ulama, ketika melakukan kesalahan siang, malam udah bertobat. Paling enggak tuh. Paling tidak. Bahkan kata sebagian para ulama, kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadis ini ada arah, ada pesan, Allah tetap terima taubat kita walaupun terlambat. Loh, kok terlambat? Iya. Karena seharusnya begitu kita melakukan kesalahan jam 1 siang misalnya, langsung taubat. Sadarnya kapan? Jam 2. Jam 2 taubat. Nggak usah nunggu malam. Kita melakukan kesalahan jam 9 pagi, sadarnya 9.30. Ya Allah, gue khilaf nih. Langsung 9.30 taubat. Nggak usah nunggu, nanti malam aja, nanti malam. Baru belajar hadis. Malam. Lo enggak, taubat sekarang. Ada banyak dalil lain. Ada banyak dalil lain. Jadi nggak usah. Kita melakukan kesalahan jam 11 malam. Langsung taubat jam 12 misalnya. Sadarnya jam 12. Tahu, oh aku salah nih. Udah taubat. Mas kok nggak taubat? Hadisnya kan nanti siang. Rencananya sih besok siang jam 12. Karena harusnya kan ya besutu yadahu finnahar. Allah melapangkan melapangkan tangannya atau membentangkan tangannya itu di waktu siang untuk yang melakukan kesalahan di waktu malam. Lo nggak taubat sekarang. Taubat sekarang. Ini hal penting. Tapi kalaupun kita agak terlambat, Allah tetap terima kok. Ya Allah, itu poinnya. Dan usahakan kalau terlambat, jangan nunggu 1 kali 24 jam. Jangan nunggu. Makanya kata para ulama, ila adamin israr alal maksiyah yauman wahida. Ini dalam, jamaah. Jangan, kalau buat dosa, jangan nunggu sehari semalam. Atau jangan nunggu 1 hari. Segera langsung. Hari itu selesaikan. Hari itu selesaikan. Hari itu selesaikan. Hari itu taubat. Hari itu taubat. Hari itu taubat. Jangan nunggu sampai hari esok. Hari itu taubat aja. Tadi kita jelaskan keterangan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada unsur terlambatnya. Karena kalau bisa detik itu taubat. Nah, ini pelajaran, ini penting pelajaran bagi kita. Jangan nunggu dosa
bermalam dulu di rumah kita. Jangan nunggu dosa itu stay 1 hari dulu di rumah kita atau dalam diri kita, mungkin lebih tepatnya. Jadi biarkan dosa itu nginep di diri kita 1 hari 1 malam misalnya. Udah paling paling mentok tuh melakukan kesalahan siang, malam tobat. Malam siang tobat udah. Jangan ditunda. Ini diantara kita nih yang lagi misalnya lagi ribut suami istri. Udah buat kesalahannya siang, malam selesaiin. Malam masalah, siang selesai. Jangan nunggu. Dan kita ngerasain begitu itu dosa sempat stay, sempat nginep dalam diri kita sehari aja, itu lebih susah lagi ngobatinnya. Lebih susah, lebih capek, lebih ribet. Semakin lama tuh, itu kayak noda kan jamaah, noda. Makanya kata Nabi kan nukitat lahu nuktatun sauda. Nabi SAW mengatakan apabila seorang melakukan kesalahan itu ditorehkan titik hitam di dalam hatinya, noda hitam di dalam hatinya. Anak kita tuh main hujan-hujanan pakai t-shirt warna putih, pulang-pulang itu kena tanah tuh t-shirt. Apa yang harus kita lakukan? Kaosnya kena tanah, kaos putihnya langsung cuci saat itu juga. Jangan masukin pakaian kotor lalu besoknya baru dicuci, udah ribet. Itu kalau besoknya, 2 harinya lebih ribet lagi, 3 hari lebih ribet lagi. Semakin itu ribet. Nah, coba kita lihat, kita yang punya kebiasaan, kita yang punya hal buruk, ya kita semua punya deh. Apalagi yang bicara, kita punya sifat negatif. Kenapa susah banget dirubah? Karena kita endapin bertahun-tahun, bukan 2-3 hari lagi, bertahun-tahun tuh kita biarin tinggal dalam hati kita, tinggal dalam diri kita. Sekarang la haula wala quwata illa billah. Itu kalau bukan pertolongan Allah nggak bisa kita. Setengah mati, ya Allah. Itu begitu apa misalnya sifat malas, sifat malas yang kita pelihara. Bertahun-tahun lu untuk jadi orang rajinnya setengah mati udah. Benar kan? Lihat, ini konsep Islam, ya Allah. Islam tuh mewah banget jamaah. Makanya kita harus belajar kajian rutin, baca kitab para ulama, langsung berinteraksi dengan ayat dan hadits, biar kita lihat langsung nih, ini konsep mahal, ini konsep kehidupan. Anda buat kesalahan, clearkan hari itu. Anda tobat sama Allah hari itu. Siang selesaikan malam, malam selesaikan siang. Itu pun udah agak terlambat kata para ulama. Kalau bisa salah siang selesaikan siang, sore salah tobat sore, malam salah tobat malam, pagi salah tobat pagi, duha salah tobat duha, siang lagi salah tobat siang lagi. Tapi kalau enggak, jangan mundur. Allah masih buka kok, walaupun agak terlambat. Bayangkan sebagian orang mengatakan ini agak terlambat loh. Kita, ya besok deh, oh ya nanti deh. Aduh gue belum. Itu tambah mengkarat jamaah. Semakin mengkarat, semakin noda itu nggak dicuci, semakin susah dihilangkan. Dan itu keinginan syaitan. Syaitan nunda, udah tunda. Kan taswif. Kata para ulama, menunda-nunda itu adalah tentaranya si iblis udah. Tentaranya si iblis. Itu konsep kita. Nunda itu tentaranya iblis. Karena begitu kita tunda, semakin sulit dihilangkan. Semakin berat dihilangkan. Ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan. Nah, sekali lagi hadirin yang Allah muliakan. Pelajaran berikutnya, saya ingin tanya, ketika kita merasa agak terlambat, kita tuh kalau ingin membuat baik, tapi rasanya udah terlambat nih, pasti kan ada sifat maju mundur dalam diri kita. Aduh, gue maju nggak ya? Aduh nggak deh, udah terlambat ya, udah mau pulang aja deh. Jangan, coba dulu. Tapi udah terlambat. Aduh, gue mau pulang aja. Jangan. Pokoknya perang batin gitu loh di dalam hati kita. Atau mungkin kita debat sama teman kita. Allah SWT membentangkan tangannya untuk orang yang melakukan kesalahan di waktu siang agar ia bertobat di waktu malam. Gak ada kata terlambat. Ayo dong, coba dong, tobat deh. Dan lihat
bahasa yang digunakan oleh Nabi SAW, konsep yang digunakan Allah dan Rasulnya, membentangkan tangannya. Kan itu konsep yang ada di kehidupan. Kenapa sama? Ya karena yang menciptakan satu. Kita untuk memberikan rasa nyaman kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada orang yang kita cintai, atau kepada teman dekat kita, kepada murid kita. Bahasa kita apa? Kita akan bilang, pokoknya kapanpun lo butuh gua akan terima lo dengan tangan terbuka. Lihat, tangan terbuka, nggak ada kata tangan tertutup, tangan terbuka. Seorang guru bilang sama muridnya, jangan pernah sungkan. Kapanpun kamu butuh, saya sebagai gurumu selalu siap menerimamu dengan tangan terbuka. Ya Allah, itu kalau murid udah dengar kata itu udah udah, ya Allah, ini guru anak nih, dengan tangan terbuka. Kapanpun, tangan terbuka. Seorang ibu misalnya, kamu melakukan kesalahan apapun, misalnya anaknya mau kompetisi, mau perlombaan, mau kejuaraan, deg-degan, grogi, takut salah dan seterusnya, atau anaknya melakukan kesalahan fatal di sekolahnya, kesalahan fatal, sangat memalukan, lalu nunduk aja, sedih aja anaknya ini, salah fatal segala macam, dia nyontek lalu ketahuan, lalu di apa, semua satu sekolah bicarain dia, atau dia melakukan kesalahan, lalu ibunya bicara, nak, separah apapun kesalahan kamu adalah anak ibu, dan ibu selalu terima kamu dengan tangan terbuka. Ya Allah, itu nangis tuh anak, walaupun preman di sekolah itu nangis mungkin sama ibunya. Anaknya preman di SMA gitu, wah, nggak ada yang berani sampai, makanya buat kesalahan fatal itu digituin sama ibunya, nangis tuh, atau sama ayahnya. Tapi kalau ayah udah, kamu bikin malu keluarga aja, udah kabur dari rumah jamaah. Muka bapak mau taruh di mana? Di situ, Pak. Emang bapak mau taruh di mana lagi? Dijawab sama tuh anak. Bapak yang nggak punya waktu selama ini. Saya jadi begini tuh gara-gara ribut ya udah. Tapi kalau melakukan kesalahan fatal, mungkin ketangkep polisi, bawa ganja, mungkin bawa putau, tapi sedih nih anak, ya Allah, hancur hidup gua. Ayahnya datang ke kantor polisi, bisa saya bicara sama anak saya? Kata ayahnya, kamu tanggung jawab, nak. Kesalahan itu sebuah proses dalam kehidupan. Seburuk apapun nama kamu di masyarakat, ayahmu selalu menerima kamu dengan tangan terbuka. Ya Allah, jamaah. Oh, itu bangkit lagi. Atau kalau yang ada kejuaraan gitu, gak usah takut salah, nak. Biarin aja. Apapun hasilnya, mau kamu menang, mau kamu kalah di partai ini, mama atau ibu akan sambut kamu di depan dengan tangan terbuka. Ya Allah, itu senang banget jamaah. Senang kita. Senang. Seperti yang tadi. Atau murid melakukan kesalahan fatal, udah sama gurunya. Gurunya bilang, kesalahan sefatal apapun, saya tetap terima kamu dengan tangan terbuka. Jangan pernah ragu. Kembalilah. Ayo kembali, kita bangkit lagi. Oh, jamaah, luar biasa. Lihat ini konsep yang Allah berikan. Sefatal apapun dosa kita, seburuk apapun maksiat yang kita lakukan, sesalah apapun kita, ketahuilah Allah menerima kita dengan tangan terbuka. Tangan terbuka. Makanya kata liyatuba musii'un nahar, agar orang melakukan dosa di siang hari gak sungkan-sungkan untuk kembali kepada Allah, untuk bertobat. Karena Rabbnya terima, bukan hanya terima, ya besutu ya daud itu dalam jamaah, dalam, membentangkan tangannya, membuka tangannya dengan tangan terbuka. Itu memberikan rasa nyaman, rasa diterima, rasa harapan. Bukan hanya harapan, ini merasa diterima, merasa nyaman,
merasa tenang, tangan terbuka. Ya Allah, gue pikir gue makhluk paling kotor, paling hancur, gue dibuang sama keluarga gue nggak dianggap sampah masyarakat. Tapi Rabbul Alamin, Al-Ghani, Ar-Rahman Ar-Rahim, itu mengatakan, itu membuka tangannya buat kita. Oh, subhanallah. Di saat mungkin orang diusir, gak diterima di lingkungannya, dikatakan pecundang, rumah tangganya hancur, dicampakkan sama suaminya misalnya karena dia melakukan kesalahan. Oke, suami Anda mencampakkan Anda, Rob Anda menerima Anda dengan tangan terbuka dan membentangkan tangannya. Masa nggak ada perasaan? Ya Allah, subhanallah. Hadirin, jangankan Rob, jangan di dunia, di lingkungan, di masyarakat. Jangankan Rob, jangankan Allah. Itu kalau ada orang merasa dibuang sama masyarakat, lalu diterima dengan tangan terbuka oleh orang jahat, oleh kepala gangster, jadi anggota geng itu jemaah. Jadi ketika ditanya, lo kenapa sih masuk dunia gini? Lo tutup mulut ya. Dulu nggak ada yang mau terima gue. Yang mau terima kita abang gue itu. Sekarang gue akan rela mati buat dia. Itu kan di banyak kondisi. Itu kenapa orang bisa fanatik begitu? Karena pada saat dia jatuh, hanya orang itu yang menurut dia terima dia dengan tangan terbuka. Menurut dia nggak tahu bahwa Robnya terima dia. Robnya tuh terima dia. Subhanallah. Ini yang mungkin perlu kita camkan bersama-sama. Semoga bermanfaat. Ya basutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'un lail. Allah terima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu malam dan di waktu siang ketika mereka bertobat kepada Allah, dan pintu itu tidak akan tertutup sampai matahari terbit dari barat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Semoga bermanfaat, dan silakan lanjut lagi zikir pagi yang belum tuntas, atau yang ingin melakukan salat isyraq atau syuruk karena dalam kondisi seperti ini, silakan dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.